Dari waktu ke waktu, dia mulai melihat Nur bukan lagi sebagai teman atau kerabat, melainkan sebagai orang yang selalu merendahkannya dan sumber dari rasa malunya setiap hari. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tahun 2021, nasib malang menimpa seorang pria. Dia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya bersimbah cairan merah akibat luka parah di bagian kepala dan juga dada. Tragisnya, nyawanya melayang bukan di tangan orang asing, melainkan di tangan seorang pria yang masih kerabatnya sendiri, yang tega menghabisi nyawanya hanya karena sakit hati, sering diejek sebagai bujangan tua dan pengangguran. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang nelayan berinisial NH 35 tahun ditemukan telah dianiaya saudaranya berinisial IS 35 tahun. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, hiduplah seorang pria yang bernama Muhammad Iskandar, yang kerap disapa dengan nama Iskandar. Pada saat itu Iskandar berusia 38 tahun. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3, Iskandar masih hidup sendiri, belum menikah dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bagi masyarakat desa pesisir seperti Kedung Ringin, status Iskandar sering sekali menjadi bahan omongan. Di lingkungannya, pria sebayanya umumnya sudah menikah dan memiliki anak, bahkan ada yang sudah mapan dengan kapal nelayan sendiri. Sementara Iskandar masih tinggal seorang diri, hidup sederhana dengan pekerjaan yang tidak menentu. Dia memang sesekali ikut melaut, tetapi tidak rutin. Ada kalanya dia mendapatkan hasil tangkapan ikan, namun sering sekali kembali dengan tangan kosong. Orang-orang di sekitarnya menilai Iskandar sebagai sosok yang pendiam, bahkan tertutup. Dia bukan orang yang banyak bicara, tidak suka mencampuri urusan orang lain, dan jarang terlibat di dalam keramaian. Namun sobat, diamnya Iskandar kerap dipandang sebagai kelemahan. Sebagian tetangga menganggapnya tidak ambisius, tidak punya arah hidup yang jelas, dan selalu tertinggal dibandingkan teman-teman sebayanya. Pandangan itu perlahan membentuk citra bahwa Iskandar adalah seorang bujangan yang kurang beruntung di dalam hidup. Namun, meskipun demikian, Iskandar bukanlah orang yang tidak memiliki teman sama sekali. Dia sudah lama berteman dekat dengan seorang nelayan yang bernama Nur Huda, atau yang sering dipanggil dengan panggilan Nur. Akan tetapi, ada beberapa media yang mengatakan bahwa Iskandar dan Nur masih memiliki hubungan kekerabatan. Di saat itu, usia Nur tidak jauh berbeda dengannya, yaitu 36 tahun. Nur ini berasal dari desa Tapanrejo, desa tetangga yang masih berada di Kecamatan Muncar. Keduanya sering bergaul sejak muda. Mereka sering melaut bersama dan saling membantu, serta menghabiskan waktu di dermaga atau di gubuk nelayan. Namun sifat keduanya sangatlah berbeda. Nur dikenal lebih terbuka, lebih percaya diri dan sering bersuara lantang. Dia lebih aktif mencari pekerjaan, rajin melaut, dan mudah bergaul dengan orang-orang sekitar. Dibandingkan dengan Iskandar, Nur tampak lebih mapan dan dihargai di dalam lingkungan nelayan. Perbedaan karakter inilah yang membuat hubungan keduanya tidak selalu seimbang. Nur sering berada pada posisi yang dominan. Dia suka bergurau, bahkan mengejek Iskandar dengan sebutan-sebutan yang menyinggung harga diri Iskandar. Seperti kata bujangan tua, tidak laku, atau justru pengangguran. Bagi Nur, mungkin itu hanya gurauan ringan, mencairkan suasana. Namun bagi Iskandar, kata-kata itu begitu menyakitkan untuk hatinya. Apalagi yang mengucapkannya adalah teman lama atau orang yang dia anggap dekat seperti saudara sendiri. Di sisi lain, sebenarnya Iskandar sendiri tidak pernah menyukai pekerjaannya sebagai nelayan. Dia hanya menjalani pekerjaan tersebut karena tidak ada pilihan lain. Bagi warga desa, laut adalah sumber kehidupan. Dan bagi Iskandar yang tidak punya keterampilan lain, ikut melaut adalah jalan yang terpaksa dia tempuh. Tetapi ketika Nur terus-menerus mengejeknya karena belum menikah dan dianggap malas, perasaan rendah diri, sakit hati dan terhina semakin menumpuk di dalam hatinya. Awalnya Iskandar hanya menahan diri. Dia memilih diam dan berusaha untuk bersabar. Meskipun hatinya terluka, namun semakin sering diejek, dia tidak bisa menahannya juga. Semakin besar rasa dendam yang tumbuh di dalam dirinya.
Dari waktu ke waktu, dia mulai melihat Nur bukan lagi sebagai teman atau kerabat, melainkan sebagai orang yang selalu merendahkannya dan sumber dari rasa malunya setiap hari. Kemudian, rasa sakit hati itu mencapai titik balik ketika pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Nur ketika itu datang ke rumah Iskandar di desa Kedung Ringin. Kedatangannya itu bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan ajakan untuk merantau ke Kabupaten Blitar dan bekerja sebagai nelayan di bawah seorang juragan perahu yang dikenal dengan panggilan Gembong. Nur tidak hanya mengajak Iskandar, tapi juga melibatkan seorang nelayan lain yang bernama Samsodin, yang merupakan tetangga dari Iskandar. Dengan sikapnya yang santai, Nur menyampaikan ajakan itu sambil tetap menyelipkan ejekan yang kerap dia lontarkan. Meski demikian, Nur juga berusaha meyakinkan Iskandar dan berharap ajakannya dapat diterima. Dia menyebutkan bahwa dengan merantau ke Blitar, Iskandar akan memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tetap, serta membuka kemungkinan untuk mencari jodoh. Nur juga berjanji, kalau Iskandar sudah memiliki penghasilan, Nur akan membantunya mencari jodoh di Blitar. Lalu bagi Iskandar, janji tersebut terasa seperti secercah harapan baru. Selama ini dia kerap merasa terasingkan karena belum menikah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sementara teman-teman sebayanya sudah memiliki keluarga dan kehidupan yang mapan. Maka, meski sempat diliputi keraguan, Iskandar akhirnya menerima ajakan tersebut. Singkat cerita, 2 hari kemudian, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, Iskandar berangkat meninggalkan Banyuwangi bersama Nur dan juga Samsodin. Mereka menempuh perjalanan menuju pesisir selatan Kabupaten Blitar, tepatnya di pantai Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, yang mana kawasan tersebut dikenal dengan aktivitas nelayannya. Perjalanan itu bagi Iskandar bukan hanya sekedar berpindah tempat, melainkan sebuah langkah menuju kehidupan yang baru yang dia bayangkan akan lebih baik dari sebelumnya. Namun di balik harapan itu, masih tersimpan luka lama yang kelak akan membawanya pada jalan yang gelap. Singkat cerita, sampailah mereka di Blitar pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Iskandar, Nur, dan Samsodin menetap di rumah seorang warga yang bernama Sunarto. Dia adalah seorang juragan perahu yang sudah lama dikenal di desa Tambak Rejo. Rumah sederhana itu kerap digunakan untuk menampung para nelayan pendatang yang akan bekerja di perahu-perahu milik Sunarto. Mereka bertiga menempati satu kamar yang disediakan dan beristirahat dengan suasana seadanya. Keesokan harinya, Senin 9 Agustus 2021, mereka mulai turun ke laut. Bagi Iskandar, pekerjaan sebagai nelayan bukanlah hal baru, tetapi dia tidak pernah benar-benar mencintai pekerjaan itu. Dia lebih sering merasa terpaksa, sebab di lingkungannya, melaut seakan menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Kemudian, hanya dalam 3 hari bekerja, benih kegelisahan itu tumbuh. Iskandar mulai menagih janji yang sebelumnya pernah dia dengar dari Nur, yaitu janji tentang penghasilan yang lebih pasti dan harapan akan jodoh yang akan dicarikan. Bagi Iskandar, hal itu menimbulkan kekecewaan yang mendalam, karena sejak awal, janji itulah yang membuatnya berani meninggalkan Banyuwangi. Namun pada kenyataannya, yang Iskandar hadapi di Blitar tidak sesuai dengan bayangan awalnya. Pekerjaan sebagai nelayan terasa semakin berat, sementara ejekan dari Nur tidak pernah berhenti. Bahkan di sela-sela rutinitas mereka, Nur masih saja menyindir soal status Iskandar yang belum menikah dan dianggap tidak memiliki arah hidup. Semua itu kembali mengusik harga diri Iskandar yang sudah rapuh sejak lama. Rasa kecewa semakin bertambah ketika janji Nur untuk mencarikan jodoh tidak kunjung ditepati. Belum genap sepekan berada di perantauan, Iskandar mulai merasa bahwa dia hanya dibohongi. Setiap kali Nur melontarkan candaan yang bernada olok-olok, Iskandar semakin yakin bahwa janji itu tidak lebih dari permainan kata-kata saja. Di sisi lain, perbedaan pandangan dalam bekerja di laut juga sempat menimbulkan cekcok kecil di antara mereka. Situasi yang menekan itu membuat Iskandar beberapa kali berniat ingin pulang ke Banyuwangi, hingga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, percekcokan di antara Iskandar dan Nur pun kembali terjadi. Iskandar merasa tidak betah bekerja di Blitar. Dia menilai kehidupannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahkan semakin terbebani. Dia juga sempat mengatakan dengan sangat serius bahwa dia akan pulang ke Banyuwangi. Namun hal tersebut seperti hanya dianggap angin lalu oleh Nur. Bahkan dalam beberapa informasi di media, Nur memilih diam dan masuk ke kamar untuk beristirahat setelah mendengar curhatan dari Iskandar. Dia sama sekali tidak peduli. Sementara itu di dalam informasi lain juga disebutkan kalau Nur justru pergi bersama Samsodin meninggalkan tempat menginap mereka. Akan tetapi, apapun yang sebenarnya terjadi, di mata Iskandar, semua itu hanyalah bentuk penelantaran. Perasaan kecewa bercampur dengan sakit hati yang sudah lama dia pendam, membuat pikirannya semakin gelap. Selama ini, dia merasa direndahkan dengan ejekan, ditipu dengan janji yang tidak pernah ditepati dan kini ditinggalkan tanpa kepedulian. Pada malam itu,
Pikirannya benar-benar dikuasai amarah. Dia tidak lagi sekedar ingin pulang, melainkan ingin menuntaskan sakit hati yang selama ini dia pendam. Hingga sekitar pukul 9 malam, Nur dan Samsudin kembali beristirahat di kamar yang sama dengan Iskandar. Mereka tidur berjejeran, sementara Iskandar berpura-pura sudah terlelap. Namun amarahnya terus mendidih. Tidak lama kemudian menjelang pukul 11 malam, Iskandar bangkit dari kasur menuju ke kamar mandi. Di lantai bawah rumah, matanya tertuju pada sebuah besi as mesin perahu yang menyerupai pipa dengan panjang sekitar 50 cm dengan berat 4-5 kg. Iskandar yang sudah gelap mata kemudian mengambil benda tersebut. Dia lalu menggenggam erat karena benda itu yang akan menjadi alat untuk melampiaskan dendamnya nanti. Kemudian Iskandar kembali naik ke dalam kamar. Dalam sekejap, dia melihat Nur yang tertidur pulas. Dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai. Dengan diliputi dendam dan hati yang penuh amarah, Iskandar langsung menghantam besi itu ke kepala Nur. Keras itu membuat cairan merah mengucur deras. Nur terkejut. Dia terbangun. Dia berusaha menyelamatkan diri. Namun Iskandar masih tidak berhenti. Dia tetap menghujamkan besi tersebut ke arah tubuh Nur secara membabi buta, mulai dari kepala hingga dada. Samsudin yang mendengar keributan sontak terbangun. Dia langsung mencari sumber suara. Dan di saat itulah dia melihat Nur sudah dalam kondisi bersimbah cairan merah dengan luka yang sangat parah. Samsudin berteriak histeris. Dia mencoba menghentikan Iskandar yang tidak mampu menahan emosinya. Namun Samsudin gagal. Iskandar tetap tidak berhenti. Di dalam kepanikan, Samsudin berlari keluar rumah. Dia berupaya mencari bantuan dan meminta pertolongan warga. Kemudian, warga dan pemilik rumah pun datang. Mereka segera menenangkan Iskandar dan menahannya agar tidak melakukan perlawanan lagi. Sementara itu, Nur yang dalam kondisi kritis dievakuasi oleh beberapa warga sekitar ke RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar. Beberapa warga sekitar lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, Iskandar ditangkap tanpa perlawanan di kamar tersebut. Iskandar pasrah ketika warga sekitar meringkus dan menyerahkannya kepada polisi. Lalu pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti, termasuk sebuah besi as mesin perahu yang digunakan oleh Iskandar untuk menganiaya Nur. Selain itu, Iskandar yang sudah diamankan warga kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dalam interogasi awal, dia mengakui seluruh perbuatannya. Dengan suara tenang namun getir, Iskandar menjelaskan bahwa tindakannya dilatar belakangi oleh rasa sakit hati yang sudah lama dia pendam. Selama ini dia merasa sangat-sangat direndahkan dengan ejekan, dan dia dihantui perasaan gagal karena tidak kunjung menikah, serta dia juga kecewa atas janji Nur yang tidak pernah ditepati. Semua dendam itu dia lampiaskan menjadi satu malam yang mengakhiri nyawa Nur. Namun keterangan Iskandar kepada polisi tidak sepenuhnya konsisten. Ada beberapa perbedaan penjelasan yang membuat aparat mulai meragukan stabilitas mentalnya. Dari sinilah pihak kepolisian mulai mempertanyakan kondisi kejiwaan Iskandar dan menyiapkan langkah pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, kabar duka menyelimuti pihak keluarga Nur. Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, nyawa Nur tidak tertolong. Tangis keluarga pecah saat jasad Nur dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan dengan layak. Warga dan rekan-rekan nelayan berdatangan. Mereka berduka atas kehilangan sosok yang dikenal ramah dan pekerja keras. Lalu sobat, akibat perbuatan Iskandar kepada Nur, dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan penghilangan nyawa, termasuk pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan pasal 338 tentang penghilangan nyawa, pasal 355 ayat 2 tentang penganiayaan berat, dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun seumur hidup hingga hukuman mati. Di sisi lain, ternyata ada fakta yang mencengangkan dari Iskandar. Di dalam masa tahanan, dia beberapa kali menunjukkan perilaku yang aneh dan membahayakan. Dia kerap mengamuk, membuat resah tahanan lain, bahkan sempat menggigit belenggu besi di tangannya hingga putus. Perilaku itu memperkuat dugaan aparat bahwa ada kemungkinan gangguan kejiwaan padanya. Karena itulah, polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Iskandar ke rumah sakit jiwa di Malang untuk menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh demi memastikan kondisi mentalnya sebelum proses hukum berlanjut. Itu dia sobat, kisah dari Nur yang dihabisi nyawanya oleh Iskandar karena Iskandar tersinggung dengan perkataan Nur dan juga janji Nur yang tidak kunjung ditepati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.